Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, kita lihat dulu ya. Ini ada berita yang menarik yang terkait dengan sidang ijazah palsu Presiden Jokowi ya. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Konon ada berita perwakilan Presiden Jokowi diusir dari ruang sidang. Why? Oke, coba kita lihat ya. Kenapa diusir dari ruang sidang? Oke, ini soal dugaan ijazah palsu perwakilan Jokowi diusir dari ruang sidang PN Jakpus. Coba kita bacakan dan kemudian kita bahas ya. Karena ini akan menjadi kerikil terus dalam eksistensi Presiden Jokowi selanjutnya kalau masalah ini tidak diselesaikan. Apalagi sekarang Presiden Jokowi menjadi the common enemy ya. Yang mengkritik dia nggak tanggung-tanggung itu. Orang yang selama ini membelanya ya, termasuk misalnya Dennis Regar, termasuk Rudi Eskamri ya. Coba kita bacakan yang memberitakannya harianumum.com. Oke. Jakarta Harian Umum, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin untuk kedua kali menunda sidang gugatan perdata terhadap Presiden Jokowi yang diduga berijazah palsu. Penundaan dilakukan karena selain Presiden Jokowi dan DPR sebagai pihak-pihak yang digugat belum memberikan surat kuasa kepada perwakilannya, juga karena pihak Kementerian Keuangan Kemenq dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek sebagai turut tergugat dalam kasus ini lagi-lagi tidak hadir seperti halnya pada sidang terdahulu. Ada 5 penggugat dalam perkara ini yaitu Rizal Fadila, Hatta Taliwang, Taufik Bahaudin, Bambang Tri dan Muslim Arbi. Sidang ditunda selama 2 minggu kata Ketua Majelis Hakim. Setiap nunda 2 minggu. Bayangkan ya. Seketika ruang sidang menjadi gaduh oleh nada-nada tidak puas dan kecewa pengunjung yang memadati ruangan. Karena ketika 2 pekan lalu sidang ditunda alasannya sama, yakni Jokowi dan DPR belum memberikan surat kuasa kepada perwakilannya dan Menq serta Mendikbudristek tidak hadir. Hanya bedanya jika pekan lalu perwakilan Jokowi tidak diusir majelis hakim, kali ini sebaliknya diusir. Kuasa hukum para penggugat Egy Sujana meminta majelis hakim tegas terhadap para tergugat yang tidak hadir dan yang juga belum memberi surat kuasa kepada perwakilannya. Karena kalau seperti ini terus bagaimana sidang bisa dimulai protesnya. Dan biasanya kalau seandainya tidak hadir misalnya 3 kali ya sidang dilanjutkan dong dengan ketidakhadiran tergugat. Kan dia sudah menghilangkan haknya untuk hadir. Harusnya jangan dirugikan penggugatnya. Egy juga mengkritik keras para penggugat yang memberikan kuasa kepada stafnya bukan kepada orang yang berstatus sebagai advokat atau pengacara. Karena perkara yang disidangkan ini perkara hukum. Tergugat yang memberi kuasa kepada staf diantaranya Jokowi maupun DPR. Ini pelecehan terhadap pengadilan. Ini perkara hukum. Bagaimana mereka yang bukan praktisi hukum dapat berdebat dengan kami yang praktisi hukum dalam perkara ini, tegasnya. Nah ini nggak boleh ya. Ini menurut saya agak sombong sedikit, tidak boleh ya Bang Egy. Majelis Hakim mengatakan jika pada sidang 2 pekan ke depan ada pihak yang tidak hadir maupun belum memberi surat kuasa maka sidang akan tetap dilanjutkan. Nah itu benar dong, gitu dong. Gugatan terhadap ijazah Presiden Jokowi yang diduga palsu ini sangat krusial karena jika ijazah Jokowi terbukti palsu, maka kemenangannya pada Pilpres 2014 dan 2019 tidak sah. Begitu pula dengan semua kebijakannya termasuk proyek IKN, kereta cepat dan juga utang luar negeri yang mencapai 7.000 triliun lebih. Tak heran kalau banyak sekali tergugat dan turut tergugat dalam perkara ini yang totalnya ada 10. Para tergugat dan turut tergugat tersebut diantaranya adalah Jokowi, KPU, Bawaslu, DPR, MPR, Rektor UGM, Mensesnek, Mendikbudristek, dan Menq. Ya saudara sekalian gini, kalau saya punya opini begini ya, kita tidak boleh juga mengacaukan negara ini. Ya, walaupun kita suka dan tidak suka tapi harus tetap pada proporsionalitas yang bisa dibenarkan dari secara hukum dan memang sebenar-benarnya. Pertama ya, harus dihargai pengadilan ini. Tidak boleh kemudian tidak ada penghargaan terhadap pengadilan. Apalagi sengaja mengulur-ngulur waktu. Dan hakim ini
juga memberikan sidang yang ya 2 minggu. Biasanya kan seminggu ya. Tapi oke lah 2 minggu. Kita anggap 2 minggu itu proper time penundaannya. Yang perlu digarisbawahi adalah kalau pekan depan mangkir lagi atau tidak lengkap lagi, ya harus terus disidangkan. Itu satu, one thing for sure. Yang kedua adalah saya tidak setuju juga dengan Bang Egy yang mengatakan bahwa kok cuma stafnya. Kalau memang stafnya oke, nggak ada masalah kan. Yang paling penting apakah dibolehkan atau tidak diwakil oleh para stafnya. Karena mereka juga tentu dilatih kan, staf kepresidenan kan banyak. Staf DPR juga banyak dan mereka digaji negara. Jadi menurut saya justru kalau menurut saya lebih suka kalau yang mewakili adalah staf. Kalau yang mewakili itu ada sesama lawyer profesional, saya khawatir ada konflik of interest ya. Ada keinginan untuk cari muka dari lawyer-lawyer membela pemerintah. Nah itu saya malah tidak begitu happy. Kalau dari staf, ya kalau dia stafnya tough ya kan, bisa menjelaskan secara baik, why not? Ya, jadi kita juga tidak boleh underestimate. Yang ketiga, kita harus paham ini adalah sidang gugatan perdata. Nah, dalam sidang gugatan perdata ini, perbuatan melawan hukum memang pihak yang harus membuktikan adalah pihak penggugat. Dan mereka sudah merasa mereka buktikan, yaitu dengan putusan PN Solo yang kemudian diperbaiki oleh putusan pengadilan tinggi. Bahwa tidak terbukti adanya ijazah tidak palsu itu. Sebaliknya klaim Bambang Tri bahwa adanya ijazah palsu dan lain sebagainya nggak bisa dibantah. Bambang Tri akhirnya dihukum bukan karena soal ijazah palsu, tetapi dianggap bukan menyebarkan berita bohong, tapi ujaran kebencian atau fitnah dan lain sebagainya. Kita harus baca persis putusannya untuk melakukan penilaian atau judgment. Jadi sahabat sekalian, kasus ini kasus yang sangat penting, krusial, tapi memang sayangnya tidak ada perhatian publik. Maksudnya begini, media mainstream tidak mau memberitakannya, padahal tetap penting ya, jangan sampai cacat sejarah. Nah terakhir yang saya lihat jadi adalah saya tidak setuju konsekuensi dari putusan ini. Bahwa semua kebijakan tidak sah, semua IKN tidak sah, enggak bisa begitu. Kalau begitu kacau negara kita. Jadi yang benar adalah semua tindakan Presiden Jokowi itu dinyatakan tidak sah kalau setelah dia diberhentikan. Nah, penyebab pemberhentian bisa saja terbukti penggunaan ijazah palsu, tetapi harus ada proses politiknya. Proses politiknya itu ada di DPR. Nah, mestinya DPR yang mengambil alih ini. Jangan dibiarkan kemudian ada gugatan perdata seperti ini untuk memberhentikan presiden. Harusnya di take over oleh DPR. DPR bikin pansus, hak angket untuk melihat keabsahan persyaratan Presiden Jokowi. Kalau terbukti impeachment. Impeachment ini tentu memang melalui mekanisme prosedur MK, tetapi masa tiba-tiba MK tetap menutup mata. Dan dalam proses impeachment itu ya Ketua MK Anwar Usman tidak boleh ikut sidang karena dia punya hubungan ya kekeluargaan dengan presiden. Itu yang harus kita pahami ya. Dan ketika presiden diberhentikan oleh MPR, maka pada hari itulah, pada saat itulah ya, pada hari itulah dan pada saat itulah Presiden Jokowi tidak sah lagi. Dan ini gampang prosesnya. Ya. Enggak perlu lama-lama, enggak perlu waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam sidang dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Tapi masalahnya adalah keinginan DPR enggak ada. MK juga tidak bisa berinisiatif dong. MPR juga tidak bisa berinisiatif karena mulanya dari MK. Nah, harusnya Dewan Perwakilan Daerah yang mendorong ini. Ya, paling tidak sebagai lembaga politik yang dipilih oleh rakyat yang menghabiskan uang triliunan rupiah juga. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya baik. Cheers.